Bunda, parenting itu selalu dikaji dan mengalami perkembangan, begitu ya Bun ya. Nah, kalau kita sedang diamanai oleh Allah anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, maka ini adalah hadiah yang terindah dari Allah. Parents hebat mempersiapkan generasi sehat akal, sehat mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, apa kabarnya? Terima kasih masih mensupport channel kami sehingga kami bisa terus menggali informasi dan berbagi informasi dengan ayah bunda tentang pengasuhan. Siang hari ini kita akan membahas bunda bagaimana nih sikap orang tua yang dianugerahi oleh Allah anak yang berkebutuhan khusus. Sebelum saya bahas apa yang harus dilakukan oleh orang tua, ada satu kalimat yang nih harus dicatat oleh bunda nih. Apa nih? Yang harus dicatat adalah ayah bunda, saat ayah bunda dianugerahi oleh Allah anak-anak istimewa, maka sadarilah bahwa disitulah ayah bunda sedang dijadikan oleh Allah sebagai orang tua yang istimewa juga. Wow, begitu ya jadinya ya. Jadi kita ini kalau pilihan loh bun, tidak semuanya orang diberikan ini oleh Allah, tetapi tidak semuanya orang juga merasa bahwa apa yang diberikan oleh Allah ini adalah sebuah keistimewaan. Oleh karena itu kata tersebut yang harus kita pahami dulu, yang harus kita tangkap dulu. Anakku istimewa, maka of course aku adalah orang tua yang istimewa, parents yang istimewa. Bunda, ABK itu anak berkebutuhan khusus itu banyak jenisnya ya bun. Nanti akan kita bahas apa saja jenis-jenis ABK, kemudian dan lain-lainnya lah yang berkaitan dengan ABK. Yang saat ini saya ingin sampaikan adalah tentang mensupport atau memotivasi bagaimana seharusnya atau bagaimana seyogyanya sikap orang tua yang diamanai anak ABK. Nah, ada 4 hal ini bun. Ada 4 hal ini bun yang harus dimiliki oleh orang tua atau yang harus dilakukan oleh orang tua saat membersamai anak-anak kita yang memiliki kebutuhan khusus. Yang pertama nih bun adalah penerimaan diri dengan baik. Wow, penerimaan diri. Bagaimana nih maksudnya penerimaan diri? Ini berat loh bun. Nggak semuanya orang tua siap diberikan anak yang berkebutuhan khusus apapun itu jenisnya. Terkadang pasti, bukan terkadang ya, pasti ada malu, ada sedih, kemudian ada, ya mungkin ada kecewa kenapa anakku seperti ini, begitu ya. Saat kita sebagai orang tua tidak ada konsep penerimaan diri, maka kita akan menjalani ke depan itu berat bun. Karena apa? Kita akan cenderung lari ataupun bersembunyi. Ada ada orang tua yang menyembunyikan anaknya, dalam artian saat orang tua itu pergi dia tidak pernah mengajak anaknya, apalagi misalkan anak itu masih usia dini begitu ya, yang harusnya menikmati dunia luar, menikmati sosialisasi, tapi karena orang tuanya malu itu biasanya adalah takut ditanyain, diomongin oleh orang, takut dilihat oleh orang, dipandang oleh orang, dicibir oleh orang. Yang akhirnya apa? Ketika orang tuanya nggak siap, anaknya ini menjadi korban. Sudah ditaruhlah anak itu di rumah terus. Sehingga banyak orang yang pasti akan mengira bahwa ibu itu nggak punya anak, mungkin seperti itu ya. Tapi memang kenyataannya begitu. Kalau kita nggak menerima, kita kan akan menyembunyikan, kan seperti itu. Kita akan menyembunyikan begitu. Jadi tidak semua orang akan tahu gitu kekurangan anak kita begitu. Ini parah sekali ya bun, parah sekali. Nomor 1 ini parah sekali. Karena kalau sudah tidak ada penerimaan yang baik dari kita bahwa ini adalah anugerah Allah, bahwa anak kita istimewa, maka berat menjalani membersamai anak ini. Kalau sudah berat ini bun, semuanya yang ada di circle kita ini akan menjadi sebuah masalah. Kita nggak nyaman dengan keluarga kita nggak nyaman dengan ini, nggak nyaman dengan itu pasti akan menjadi masalah. Maka bunda, ayo bun, buka diri, terima bahwa ini adalah sebuah nikmat dari Allah, ini sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Allah, baik yang memiliki anak-anak, baik anak-anak yang istimewa, dan kita pun yakin kita orang tua yang istimewa. Nah yang kedua apa bun? Yang kedua adalah mental yang sehat. Masih sejurus dengan yang nomor 1 tadi ya bun ya.
Artinya ketika kita sudah mau menerima diri itu artinya mental kita sehat, Bun. Mental kita sehat, Bun. Karena ini memang adalah anakku, ini adalah titipan dari Allah, maka ya sudah. Aku sehat, menerima ini sehat gitu, Bun. Kita melapang dada menerima keberadaan anak ini. Terserah orang mau bertanya apa, orang mau mencibir apa, udah kita nggak ambil peduli. Anak ini kita perlakukan seperti apa adanya juga. Kita ajak pergi, saat kita pergi, apalagi yang usia-usia PAUD ya, Bun, anak usia dini begitu ya. Yang waktunya dia misalkan memang harus bertemu dengan saudara, bertemu dengan orang, ya memang ikut dengan kita. Dan kita perlakukan seperti dia adalah anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Kita ajak bicara seperti apa adanya, kita tegur seperti apa adanya. Nah, di situ mental kita sehat. Kalau mental kita sehat, itu munculnya nanti adalah transfer energi positif di sekitarnya. Orang-orang yang melihat itu akan beranggapan bahwa orang tua ini memperlakukan baik kepada anaknya yang berkebutuhan khusus ini. Maka orang yang ada di sekitar juga akan memperlakukan anak kita seperti itu, Bun. Nah, oleh karena itu mental sehat ini memang harus dimiliki oleh ayah dan bunda begitu ya. Harus dipersiapkan oleh ayah bunda yang dianugerahi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Yang ketiga adalah sekarang pengetahuan yang cukup. Bunda kalau sudah dikasih anugerah anak-anak yang istimewa, tentunya pengetahuannya apa, Bun? Ya harus belajar dong, Bun. Misalkan minimal tahu anakku ini ABK-nya jenis apa yang harus aku lakukan. Misalkan seperti itu, Bun ya. Jadi nggak asal aduh dikasih anak seperti ini kemudian kita udah nggak mau belajar apa adanya, pokoknya dikasih makan begitu ya, nggak seperti itu juga, Bun. Makanya pengetahuan itu orang tua, pengasuhan ataupun parenting itu kan ke kita sebagai orang tua. Cari ilmunya, apa itu definisi ABK, anakku jenis apa, penanganannya seperti apa, konsumsi makanannya seperti apa, itu harus dimiliki oleh orang tua sehingga orang tua sanggup ataupun orang tua adalah mampu membersamai anak-anak ini dan memberikan kebutuhannya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dia. Nah, Bun, sekarang yang keempat nih, apa yang keempat? Yang keempat adalah pengasuhan yang tepat. Bunda, parenting itu selalu dikaji dan mengalami perkembangan begitu ya, Bun ya. Nah, kalau kita sedang diamanai oleh Allah anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, maka pengasuhan kita juga harus tepat dan semuanya harus terkomunikasikan tentunya dengan support system kita. Siapa support system kita? Tentunya adalah yang pertama misalkan Bunda yaitu suami. Kemudian yang kedua adalah keluarga inti. Kemudian yang ketiga adalah keluarga yang di sekitarnya lagi. Ada nenek kakeknya atau misalkan ada tantenya, mungkin seperti itu. Saat anak-anak kita memang memiliki kebutuhan khusus, maka pengasuhannya mungkin memang juga berbeda dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus ya, Bun ya. Maka disinilah letaknya orang tua untuk memberikan pengasuhan yang tepat kepada anak-anak. Pengasuhan yang tepat ini gunanya adalah dua-duanya, yaitu memberikan ruang gerak anak kita yang memiliki kebutuhan khusus ini agar dia mampu berkembang dan dia mampu mengeksploitasi, mampu terbuka apa kemampuannya. Tentunya anak-anak ABK ini yang ingin disupport atau wajib dikembangkan ini tentang apanya? Tentang kemandiriannya. Misalkan adalah anak ABK fisik yang misalkan tanpa tangan, mungkin kita semuanya tahu begitu ya. Ketika tidak ada tangan begitu, ternyata kaki ini bisa melakukan apa saja, bisa mengambil makan, bisa menyisir begitu ya, atau misalkan bisa mengambil minum. Nah, ini adalah pengasuhan yang tepat begitu, Bun. Karena saat orang tua tidak sanggup membersamai atau melayani 24 jam, maka mau tidak mau kemandirian ini yang harus kita latihkan. Dan ini butuh proses, Bun, dan prosesnya panjang. Bukan hanya panjang tetapi melelahkan. Kalau kita lelah, kita kemudian mohon maaf, kita stok sabarnya kita adalah tipis begitu, Bun ya. Ya bisa jadi akhirnya anak ini juga tidak mendapatkan kemandiriannya dan kita pun akhirnya sebagai orang tua yang akan berat untuk membersamai anak ini. Nah, oleh karena itu ayah bunda, konsep yang pertama tadi bahwa anak-anak istimewa adalah diberikan kepada orang tua istimewa, itu yang harus digarisbawahi, itu yang harus ditebalkan dan itu yang harus dimasukkan ke mindset kita sebagai orang tua. Agar apa?
effort yang payah ini, effort yang berat ini tidak sia-sia. Semuanya akan menghasilkan, semuanya akan membuahkan hasil di waktunya nanti. Mungkin itu ayah bunda yang bisa kita diskusikan di siang hari ini. Semoga ayah bunda yang dianugerahi oleh Allah anak berkebutuhan khusus menjadi orang tua yang istimewa dan mereka menjadi anak-anak istimewa. Ini adalah hadiah yang terindah dari Allah. Semoga bermanfaat ya bunda. Salam parents hebat.